Baik, selamat pagi teman-teman. Untuk kelas PSHG 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ide. Ya, semoga teman-teman hari ini sehat semua ya dan tetap bersemangat. Ini minggu kedua teman-teman kuliah ya. Semoga tetap terjaga semangatnya dalam proses kita belajar. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai di sini ada pengaruh gen dan lingkungan gitu ya. Yang mana itu akan berpengaruh pada perkembangan otak dan juga perilaku manusia. Ya, teman-teman kalau masih ingat yang minggu lalu saya sampaikan bahwa psikologi ini mempelajari mengenai mind and behavior gitu ya. Nah, mind and behavior ini kalau misalnya mind itu berkaitan dengan proses mental, proses yang tidak tampak begitu ya. Di situ sebenarnya juga tidak hanya berpikir saja, tetapi mungkin ada proses perasaan, ada proses persepsi, ya, proses ingatan, ya, proses belajar yang lain-lain yang akan kita pelajari lebih lanjut pada minggu-minggu berikutnya. Nah, dan juga selain mind ada behavior. Behavior itu adalah perilaku yang tampak, ya. Kalau minggu lalu yang saya contohkan misalnya adalah bagaimana perilaku orang ketika sedih ya. Ada orang yang sedih itu dia menangis begitu, menangis dengan sesenggukan. Ada yang orang sedih tetapi dia tidak bisa menangis, dia hanya diam saja begitu ya, tidak bisa meneteskan air mata. Nah, itu juga merupakan perilaku yang tampak yang bisa teramati oleh kita ya. Itu menunjukkan adanya perbedaan dari perilaku-perilaku yang biasanya dia tunjukkan ketika kondisinya berbeda ya. Kondisi baik-baik saja ya dia ceria, baik-baik saja begitu menyapa, ramah. Tetapi ketika dalam kondisi yang sedih atau sedang berduka atau sedang mengalami kehilangan sesuatu yang penting baginya, nah menunjukkan perilaku yang berbeda karena emosinya yang sedih itu tadi. Baik, teman-teman, itu pengantarnya. Nah, kalau ngomongin tentang sisi fisik ya, fisik itu kita punya rumah. Manusia ini punya rumah, yaitu rumahnya adalah tubuh gitu ya. Tadi mind tadi ya, proses mental tadi tidak bisa tidak akan berjalan kalau tidak punya raga, tidak punya tubuh. Nah, tubuh kita ini sangat luar biasa. Ada apa namanya, ada bagian-bagian dari diri kita ya, di dalam seluruh tubuh itu terdiri dari banyak komponen-komponen yang kompleks ya sebenarnya. Namun demikian masing-masing memiliki keterkaitan dan peran-perannya. Nah, kalau teman-teman lihat di layar ini, human body contains itu ada wah berapa ini ya, kalau dalam bahasa dalam angka ini nolnya berapa nih? 100 triliun sel. Ya, itu gampangnya saja dibulatkan seperti itu. Padahal barangkali juga secara ini akan lebih banyak lagi begitu. Yang mana setiap dari human cell itu tadi ya, selain ya di sini disebutkan red blood cells ya, sel darah merah, itu memiliki nukleus ya. Nukleus itu inti dari sel. Nah, setiap nukleus ini tadi terdiri dari 46 kromosom, terdiri dari 23 pasang. Ya, 46 ini ada dipasangkan 23 pasang. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pernah dengar gitu ya, ada kelainan kromosom ya, pasangannya ini tidak pas begitu, entah lebih atau entah kurang. Nah, itu saja sudah bisa menyebabkan error, menyebabkan gangguan atau problem pada manusia tersebut begitu ya. Nah, kromosom-kromosom ini tadi dia membawa gen-gen begitu ya, yang merupakan segmen dari DNA ya, itu membawa sifat-sifat dari ancestor atau dari nenek moyang begitu ya. Sehingga di sini barangkali kalau kaitannya kembali ke proses mental tadi, barangkali ada miripnya antara
antara kalian ya, antara kita dengan orang tua kita, dengan kakek nenek kita, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya yang paling mudah teramati itu misalnya adalah cara berjalan. Nah, coba teman-teman coba ingat-ingat tuh di dalam keluarga kalian ada nggak yang cara berjalannya itu mirip? Ya, kalau orang Jawa bilang itu laku, ya, gayanya ketika berjalan. Itu yang paling sederhana ya. Cara yang lainnya juga misalnya gaya berbicara, kemudian pembawaan ketika dalam kondisi emosi tertentu ya, misalnya marah, misalnya coba kalian refleksikan kalau di rumah ya, di keluarga, bapak, ibu, saudara-saudara, nah itu yang mirip ya, gaya-gayanya yang mirip itu siapa? Ya. Oh, aku ternyata aku tuh kalau ngambek tuh kayak mama misalnya. Tapi kalau dalam hal yang lain begitu ya, apa saja begitu, oh ternyata itu seperti papa. Atau teman-teman pernah dengar ada komentar, oh kamu tuh kalau kalau lagi kayak gitu tuh plek ya, mirip banget sama si mbahmu. Nah itu karena memang di dalam tubuh kita membawa ya, we are carrying the DNA ya, DNA ini diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, kemudian meskipun karena ada perkawinan begitu ya, ada proses biologis lainnya gitu yang mutasi genetik begitu misalnya memang ada kemungkinan DNA ini mengalami perubahan gitu ya, ada perubahan-perubahan. Juga termasuk nanti ada bagian ketika dalam proses kehamilan. Jadi fetus di dalam rahim ibu, nah di sini juga ada kemungkinan-kemungkinan yang turut berperan menyebabkan adanya perubahan di DNA atau di susunan kromosom. Begitu. Nah, ini genetic foundation of development. Development ini maksudnya adalah perkembangan ya, perkembangan tumbuh dan berkembangnya manusia begitu ya. Nah, ini ada collaborative genes tadi itu dia karena ada banyak ya di dalam tubuh kita. Nah, itu tidak bekerja secara sendiri-sendiri tetapi kolaboratif. Nah, kalau misalnya tadi saya contohkan ada bawaan gen dari ibu, bawaan gen dari ayah. Nah, di situ juga ada sifat kolaboratif tadi, ada penggabungan-penggabungan begitu. Ya, kemudian gen dan kromosom tadi sudah saya sampaikan ya, ada prosesnya tadi ya dari generasi ke generasi. Nah, ada genotip, ada fenotip. Itu tadi yang saya contohkan terkait cara jalan, terkait dengan cara berpikir ya, cara merespon permasalahan ya. Nah, itu ternyata memang juga ada pengaruh dari keturunan begitu ya, dari generasi ke generasi ini tadi. Nah, sebut genotip dan fenotip. Ya, nanti dicatat ya teman-teman. Kalian silakan mencari genotip itu yang mana, fenotip itu yang mana, begitu ya. Ya, oke, dicatat ya, sudah dicatat ya. Oke. Nah, kemudian genetic principle. Nah, ini tadi tadi juga sudah saya contohkan misalnya untuk si kakak, nah itu yang menonjol yang mana, dia mengambil ciri sifat yang lebih kuat dari induk yang mana atau dari orang tua yang mana. Nah ini adalah dominant and recessive. Dominan itu yang menonjol, recessive itu yang tidak tampak, tidak terlihat oleh kita ya, itu kadang berkonotasi atau berkaitan juga dengan kelemahan-kelemahan genetik begitu ya, resesif ini sehingga kalau individu atau organisme dia kebetulan mendapatkan resesif dari kedua induknya ya, maka dia akan cenderung lebih lemah daripada offspring yang lain, daripada daripada offspring itu apa ya? Katakanlah kalau misalnya 4 bersaudara begitu ya, nah mereka kan keturunan begitu ya, keturunan satu angkatan satu generasi keturunan ini begitu ya, kalau ada satu yang dia ternyata memiliki gen resesif begitu, nah dia akan menjadi lebih rentan. Ya, kalau contohnya itu bukan manusia ya, ini saya nyontohin kucing saya nih ya, misalnya dari empat orang anak begitu. Nah, itu ada satu gitu ya yang rentan. Nah, dia yang rentan ini akan menjadi lebih sulit untuk bertahan hidup dibandingkan saudara-saudaranya yang lain begitu. Ya.
gitu ya. Kemudian ada istilah genetic imprinting juga. Nah, ini yang seperti meniru ya, seperti meniru biasanya muncul ketika ada gene yang dominan gitu ya, sehingga menyebabkan wah ini persis banget begitu, persis banget dengan siapa gitu ya. Kadang ada misalnya tidak langsung dalam 2 generasi orang tua anak, tapi bisa jadi itu agak ke neneknya atau ke nenek kakek atau ke nenek kakek buyut begitu ya misalnya gitu. Eee eee, itu adalah genetic imprinting. Kemudian ada polygenic inheritance juga ya. Eee, kemudian, di sini ada, permasalahan ya, permasalahan, kalau kaitannya dengan polygenic inheritance ini sebenarnya kemudian ada kerentanan-kerentanan yang, dapat menyebabkan abnormalitas yang berkaitan dengan kromosom dan juga, gen ini tadi. Ada istilah-istilah di sini teman-teman nanti juga silakan, browsing ya dengan kata kunci ini adalah apa namanya, problem-problem begitu. Nah, problem-problem yang muncul di sini ini tidak dapat kita sembuhkan ya. Kenapa? Karena memang sudah berkaitan dengan konstruksi di dalam kromosom dan DNA ya. Sehingga kita tidak bisa mengubahnya. Contohnya adalah Down syndrome ya atau retardasi mental. Nah, ini adalah kondisi, kita menyebutkannya kondisi fisik ya, karena tidak bisa lagi kita upgrading. Misalnya kalau misalnya anak dengan retardasi mental begitu ya, terus kita paksakan untuk dia diajari belajar seperti anak dengan intelijensi normal begitu, kemudian dipaksakan untuk bersekolah di sekolah yang normal, sekolah biasa, nah dia tetap tidak akan bisa mengikuti. Karena memang secara fisik ya bawaan dari tubuhnya memang mengalami kelemahan dalam hal itu gitu ya. Ada Down syndrome, ada Klinefelter syndrome, Fragile X. Nah, ini kaitannya dengan kromosom-kromosom ya. Turner syndrome, XYY. Nah, teman-teman kalau pernah dengar ada berita begitu, ada orang yang pertamanya dikira laki-laki, tapi ternyata dia perempuan. Ini ya. Ternyata begitu ditelisik dia punya perempuan. Dia perempuan. Loh, kok bisa? Apakah tidak bisa terlihat dari alat kelaminnya? Ya, teman-teman, dalam kondisi seperti ini, orang-orang yang mengalami permasalahan genetik dan permasalahan kromosom ini, dia dari sisi fisiknya juga sangat mungkin menjadi tidak seperti halnya orang pada umumnya begitu. Misalnya, mohon maaf, ini alat kelaminnya juga tidak terbentuk secara sempurna atau ada dia tersembunyi atau bagaimana begitu ya, dia anggapnya perempuan tetapi tidak pernah menstruasi, nah ternyata itu penisnya tersembunyi begitu ya, kemudian dilakukan operasi, nah akhirnya memang benar terkonfirm bahwa dia adalah laki-laki. Nah, kalau yang kayak gini ini beda ya dengan apa namanya orang-orang yang transgender yang operasi kelamin itu beda lagi. Kalau itu kan memang sebenarnya alat kelaminnya apa baik-baik saja begitu ya, normal, tetapi memang dia menginginkan untuk melakukan transplantasi atau melakukan operasi ganti kelamin. Nah, kalau problem yang ada di yang saya sebutkan ini itu memang karena ada kelainan ya di dalam dirinya yang dipengaruhi oleh ya memang fisik itu ya. Nah, ini adalah sel, kromosom, gen, DNA ya tadi sudah sempat saya sebutkan di depan begitu, ada sel, ada inti sel, kemudian di dalam inti sel itu ada kromosom. Nah, di dalam kromosom itu ada struktur DNA ya, pita-pita seperti ini, tapi kalau dengan mata telanjang jelas kita tidak bisa melihatnya. Ini apa namanya? Mikroskopis sekali ya barangkali ya. Oke, nah ini adalah prinsip dasar genetika begitu ya, hereditas atau sifat turunan tadi ya ditentukan oleh gen-gen yang ada di dalam kromosom kita ya. Deoksi
ribonucleic acid. Nah, itu adalah DNA tadi. Ya, dia sangat kecil tetapi merupakan molekul yang kompleks berisi informasi-informasi genetik. Wah, ya. Ini luar biasa sekali ya. Kalau kita belajar seperti ini kita semakin mengagungkan bahwa Tuhan itu memang maha segalanya ya, bisa membuat informasi-informasi genetik sedetail ini di dalam tubuh kita. Oke. Nah, kalau tadi saya membicarakan ada unsur hereditas itu keturunan, maka untuk bisa meneruskan keturunan itu tentu dibutuhkan proses reproduksi, begitu ya, dari induk jantan dan induk betina ini kalau di hewan ya. Tapi kalau di manusia kita sebutkan dari parental system ya, yaitu dari ayah dan juga dari ibu. Nah, masing-masing memiliki kontribusi terhadap perkembangan dari generasi baru, generasi berikutnya, begitu ya. Ini pranatal ya, teman-teman sudah pernah dengar istilah pranatal? Ada pranatal, ada perinatal, ada postnatal, begitu ya. Ya, itu pranatal atau prenatal sama saja ya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris sering disebutnya prenatal. Nah, pranatal ini adalah masa sebelum individu itu lahir ke dunia ya. Ada proses-proses di sini, ada germinal, ada embryonal, ada fetal gitu ya. Mulai dari masa pembuahan begitu, kemudian masa dia hidup di rahim gitu ya, kemudian masa ketika dia sudah semakin besar sebagai janin siap untuk dilahirkan. Nah, ancaman-ancaman untuk perkembangan dalam tahapan pranatal ini banyak begitu ya. Ada teratogenik ini, wah ini sangat beragam sekali apalagi dalam situasi sekarang ya. Bisa karena radiasi, bisa karena asupan zat-zat begitu ya yang berbahaya. Kemudian ada apalagi ya yang teratogen itu, zat-zat berbahaya itu sekarang udah banyak sekali juga ya. Merkuri bahkan misalnya seorang ibu hamil itu perlu mencermati ya skincare yang dia gunakan. Nah, ini alat kosmetik yang dia gunakan mengandung merkuri atau tidak. Nah, kalau mengandung merkuri meskipun itu digunakan di luar ya, tetapi bisa terserap oleh sel-sel kulitnya masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, itu juga barangkali dalam pemakaian yang lama intens, nah itu juga bisa meracuni tubuh si ibu, begitu ya, ini teratogen. Nah, kemudian kondisi psikologis. Nah, kondisi psikologis ini juga berpengaruh, teman-teman. Kenapa? Karena bagaimanapun juga seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita itu rumahnya adalah tubuh kita ini ya. Jadi apapun sebenarnya yang kita alami, katakanlah itu kita sebutkan sebagai kondisi psikologis, sebenarnya juga ada pengaruhnya terhadap tubuh kita. Kalau kita sedih, kalau kita dalam kondisi stres, maka hormon yang berkembang sangat pesat adalah kortisol. Kortisol akan menurunkan level ya, ada neurotransmitter yang di dalam otak kita itu juga menurun, ya. Ada dopamin yang menurun begitu. Ya, sehingga si ibu ini mengalami perasaan gloomy, ya, sedih yang berkepanjangan. Nah, sedih yang berkepanjangan ini juga akan berpengaruh terhadap cara organ paru-parunya bekerja seperti apa, terus kemudian pembuluh darahnya juga seperti apa, sampai ke di situ adalah di rahim ya, di tempat fetusnya, di tempat janinnya. Nah, itu juga dapat menyebabkan keracunan pada masa pranatal ini, begitu. Janin yang kurang oksigen, nah itu juga dia akan cenderung perkembangannya menjadi lebih buruk daripada janin yang sehat pada umumnya. Nah, kemudian usia ibu. Nah, usia ibu ini baik yang masih muda, terlalu muda, atau juga terlalu tua, itu juga menyumbang kepada keseimbangan genetik tadi itu. Ya, kalau masih muda, dia belum siap ya, kondisinya masih dalam tahapan ini perkembangan ya, belum masak betul gitu ya. Sehingga kalau hamil dalam usia remaja, ya usia remaja itu juga menjadi rentan, berbahaya bagi ibu dan juga akan menyebabkan perkembangan fetusnya ini menjadi tidak normal. Nah, ketika usia ibu ini sudah terlalu tua ya, teman-teman, sel-sel di dalam tubuh kita itu selalu memperbarui dirinya.
selalu membuat menjadi lebih sehat lagi gitu ya, renewing begitu ya. Nah, ketika usia ini semakin tua, kemampuan tubuh kita untuk melakukan regenerasi sel itu juga semakin menurun. Ketika menurun, maka akan sangat mungkin banyak terjadi abnormalitas di dalam proses regenerasi sel ini, sehingga menjadi riskan begitu, ya, menjadi riskan untuk ibu hamil di usia yang lebih tua, katakanlah usia 30 mid 30 ya, 35 ke atas sebenarnya itu sudah mulai masuk ke usia risiko yang di sini harus di backup dengan bagian yang paling kanan ini ya, perawatan medis dan juga nutrisi yang ini barangkali lebih perlu ditekankan ya pada ibu-ibu yang usianya kurang atau usianya lebih dari usia produktif gitu. Cara untuk memastikannya seperti apa ya, kita bisa melakukan prenatal diagnostic test begitu ya, ada USG, dari sini ada MRI ya, ada blood screening dan segala macamnya. Nah, dan harapannya dengan kita memahami ini, maka kita juga bisa merencanakan keturunan kita itu yang terbaik begitu ya. Jadi tidak hanya kalau teman-teman besok sudah mau menikah, merencanakan keluarga begitu ya, tidak hanya bermodalkan cinta saja begitu ya. Jadi kita perlu juga mempertimbangkan asal usul ya. Kalau orang Jawa bilang bibit. Nah, bibit, bobot, bebet. Nah, itu kan ya. Bibit itu adalah dari mana asal usul calon pasangan kita ya, baik calon suami maupun calon istri. Nah, karena dari situ kita bisa memperkirakan ya kita pasangan kita ini dan kita itu akan membawa DNA yang seperti apa begitu yang akan diteruskan pada anak keturunan. Begitu ya. Kemudian ini tadi sudah sempat saya singgung, perinatal itu adalah proses saat natal, saat lahir ya, proses kelahiran. Misalnya bayi yang dilahirkan karena dia tiba-tiba saja mengalami gangguan begitu ya, karena keracunan ketuban atau apa begitu ya. Nah, itu proses perinatalnya juga misalnya ada shock, ada kaget begitu karena harus diinduksi atau bagaimana begitu ya. Nah, itu juga akan membawa pengaruh. Jadi perlu paham riwayat dari kelahiran itu. Gitu ya. Kemudian postnatal. Postnatal ini adalah masa sesaat setelah lahir ya. Setelah lahir bagaimana bondingnya begitu ya. Periode postpartumnya ini dilalui ya, postpartum itu bagi ibu, postnatal bagi si janin itu bagaimana dilaluinya gitu. Apakah inisiasi menyusui dininya itu tadi bisa berjalan dengan lancar ya. Kalau kondisi ibunya pasca melahirkan itu seperti apa? Apakah dia mengalami baby blues ya, depresi pasca melahirkan ya, postpartum depression, atau si ibu ini baik-baik saja? Ya, bagaimana kondisi support system di lingkungannya, di lingkungan si ibu? Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap perkembangan dari individu yang perlu kita simak juga. Ya. Kemudian ini adalah otak. Kalau tadi kita ngomongin jin, ya, sekarang kita ngomongin otak, ya. Otak ini ada lobus-lobus begitu, bagian-bagian otak. Saya kira teman-teman di mata kuliah yang lain juga sudah mempelajari ini ya. Ya, ada sel-sel saraf begitu ya di situ. Kemudian ada bagian-bagian dari sel di otak ini yang saling berhubungan begitu ya. Di sini ada akson gitu ya, ada rumbai-rumbai dendrits itu yang akan berkontak dengan sel-sel yang lainnya ya, sambung menyambung menjadi satu gitu ya. Masya Allah ini sangat luar biasa sekali. Jadi semakin kita stimulasi otak kita, nah maka ini semakin berkembang. Dia punya banyak sambungan ke sel-sel yang lain gitu. Dan kalau kita melakukan rehearsal, kalau kita melakukan latihan, nah mereka akan aktif terus. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukan latihan begitu ya, maka ya sel-sel ini akan dapat mengalami proses decaying, proses aus, hilang gitu ya, lama-lama hilang begitu. Nah, ini yang terjadi pada saudara-saudara kita yang mengidap skizofrenia itu ya, karena ada blocking di otaknya. Nah, area otak ini tadi yang harusnya berpijar begitu ya, sel-sel ini sambung menyambung menjadi satu hidup begitu. Nah, sel-sel itu menjadi mati ya, sehingga ya
tidak bisa mengingat peristiwa-peristiwa tertentu, ada blocking, tidak bisa mengungkapkan, ya, ada juga kontak dengan realita yang itu terputus begitu ya, pemahaman yang berbeda dengan orang pada umumnya. Nah, itu karena otaknya itu juga mengalami perubahan begitu. Nah, ketika skizofrenia atau gangguan jiwa berat ini dialami oleh seseorang dan telah menyebabkan perubahan pada struktur otaknya, ya, maka kondisi tersebut menjadi lebih sulit untuk ditangani atau disembuhkan, ya. Seperti itu. Kalau fungsi otaknya masih baik begitu, fungsi otak yang berkaitan dengan lobus-lobus di sini ya, setiap lobus ini memiliki peran-peran tertentu begitu. Lobus frontalis katakanlah itu saya contohkan, itu berkaitan dengan bagaimana seseorang bisa mengambil keputusan, menilai situasi ya, dia melakukan analisis ya, kemudian melakukan tindakan, memilih tindakan yang tepat. Nah, jika lobus frontalis ini sudah mengalami kerusakan, ya, maka sangat bisa dimaklumi kemudian bahwa individu tersebut semaunya sendiri, tidak bisa dikelola, begitu ya, tidak bisa diajak berkomunikasi karena dia sudah tidak bisa mempertimbangkan apa stimulus yang ada di lingkungan itu, gitu, ya. Nah, sehingga dengan demikian maka sangat penting sekali bagi kita untuk tetap menjaga kesehatan otak kita ini tadi ya. Nah, ini ada beberapa nama ya neurotransmitter yang ada di dalam tubuh kita, di otak kita ya. Tadi saya sempat menyebutkan satu dopamin. Nah, ini fungsinya adalah apa? Fungsinya adalah untuk membangkitkan gairah, membangkitkan semangat ya, membuat kita menjadi nggak mager, kita mau bergerak ya, mau apa namanya involve ya, terlibat dalam aktivitas-aktivitas begitu, semangat belajar, kemudian juga apa namanya mau mencoba pengalaman-pengalaman begitu ya, pengalaman-pengalaman baru. Nah, itu dopamin. Kalau dopaminnya rendah ya cenderungnya depresif gitu, malas ketemu orang, malas beraktivitas, juga tidak semangat belajar, misalnya itu ya contoh-contohnya. Nah, ini ada banyak teman-teman bisa menyimak nanti. Nah, pertumbuhan otak kita itu juga bertahap dari masa bayi sampai dengan dewasa lansia. Nah, ini tadi yang sempat saya singgung yang kaitannya dengan ibu yang hamil pada usia sudah tua ya, melebihi batas usia produktif. Nah, di sini juga ternyata ada perubahan-perubahan juga di struktur otaknya. Kalau teman-teman di sini masih masuk ke tahap remaja nih ya, tahap remaja, barangkali remaja kalian tuh remaja apa ya? Remaja akhir, menjelang dewasa awal. Nah, begitu ya di sini. Lihat nih pemrosesan informasinya menjadi semakin optimal, kemudian prefrontal cortex-nya tadi yang saya sebutkan terkait pengambilan keputusan tadi juga sudah semakin mengalami kematangan. Jadi harapannya kalau dewasa sudah nggak gerusa-gerusu, nggak terburu-buru lagi membuat kesimpulan dan mengambil keputusan itu secara matang begitu ya. Tapi kemudian semakin dewasa, semakin menuju lansia, di sini ada juga perubahan dari susunan fungsi susunan saraf pusat ya, fungsi otak dan juga susunan sarafnya ini juga mengalami penurunan. Nah, itu sehingga tadi memang para ahli tidak menyarankan untuk merencanakan kehamilan di usia berisiko ya. Kalau masih anak-anak ya di sini ya belum optimal, ini tadi ya yang muncul belum optimal. Jadi belum siap. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita ngelihat di pertemuan yang lalu kan saya menyebutkan ada 3 level kajian ya, secara biologis, secara psikologis, dan juga secara kita lihat environmental atau lingkungan. Nah, karena biologis. Nah, biologis itu tadi sudah saya jelaskan kaitannya dengan tubuh kita, respon tubuh kita terhadap situasi begitu ya. Nah, psikologis itu juga ternyata ada kaitannya dengan kondisi
biologis ya, ada susunan tadi neurotransmitter di otak itu tadi ya. Nah, itu juga dikontrol oleh DNA ya, artinya barangkali ada perbedaan juga antara keluarga satu dengan keluarga yang lain ya dalam hal ini karena membawa gen yang berbeda dari keluarga itu. Ini adalah contohnya ketika menghadapi stres pra ujian ya, sebelum ujian. Siapa sih yang nggak stres sebelum ujian ya? Semua pasti menghadapi situasi yang menegangkan ketika ujian, tetapi barangkali respon antara satu orang dengan orang yang lainnya itu kayak beda gitu ya. Sama-sama menghadapi situasi stressful, tetapi responnya berbeda-beda. Ada yang jadi mules begitu, ada yang jadi pusing, ada yang jadi dia mondar-mandir begitu karena panik misalnya. Nah, itu adalah respon yang berbeda yang ditunjukkan. Ya. Nah, ini diatesis stress model, teman-teman. Saya sudah embedded ada satu video juga di Elok yang nanti setelah ini teman-teman bisa simak ya, pelajari. Kemudian teman-teman bisa tuliskan hasil dari belajar kalian ya, apa yang kalian peroleh gitu ya dari melihat video itu dan juga misalnya kalian catat tuh ada apa namanya? Istilah-istilah ya, silahkan dicatat di situ istilah yang kalian temui. Tadi kan saya sudah bilang tuh, coba cari genotip itu apa, fenotip itu apa, begitu ya. Nah itu kemudian teman-teman bisa catat di buku catatan masing-masing, gitu. Nah ini ada nature and nurture. Nah itu ya kata kuncinya untuk diatesis stress model bahwa nature atau genetic predisposition atau kondisi biologis yang diturunkan tadi berpengaruh pada diri seseorang. Dan nurture ini adalah precipitating factors atau faktor-faktor pemicu munculnya dari lingkungan. Nah, itu juga menyebabkan yang tadi genetic predisposition kita sudah punya bawaan seperti apa, kita ketemu dengan lingkungan yang seperti apa begitu, yang bawaan tadi barangkali bisa muncul atau justru sebaliknya. Kalau lingkungan tidak suportif maka yang kita miliki sebagai bawaan tadi itu tidak teraktualisasikan, tidak muncul dalam bentuk fenotipnya atau yang bisa teramati begitu ya. Kemudian itu juga akan berkaitan dengan disorder atau gangguan-gangguan yang barangkali muncul. Di sini kaitannya adalah gangguan, maksudnya adalah gangguan mental ya, gangguan psikologis. Ya, itu sudah ada penjelasannya di video. Nanti tolong disimak ya. Nah, ini kalau kita di dalam kehidupan kita ini ada genotip kita sudah punya bawaan seperti apa, shared environment dan unshared environment itu yang kemudian menyebabkan munculnya psychological trait tertentu. Nah, shared environment dan unshared. Nah, ini barangkali yang teman-teman masih bingung tuh. Contohnya seperti ini, kalau kalian memiliki saudara sekandung gitu ya. Nah, kalian punya shared environment dengan saudaramu ya. Shared environment-nya apa? Ayah, ibu, orang tuanya sama kan? Ya, rumahnya sama kan? Insya Allah, gitu ya. Insya Allah sama, kecuali kalau sekarang dalam kondisi kalian kos di Jogja, belajar di Jogja, mungkin satu tinggal di kos, satu yang tinggal di rumah. Nah, itulah yang kemudian menjadi unshared environment. Ketika ada pemisahan, ketika ada perbedaan, ya, yang itu tidak terelakkan dalam perkembangan manusia. Masa iya sih kakak beradik itu ya sibling dari TK sampai kuliah itu bareng terus kan nggak mungkin ya. Meskipun sekolahnya sama, pasti angkatannya berbeda. Nah, itulah unshared environment. Pasti kelasnya berbeda. Bahkan untuk individu kembar, misalnya ya, kembar yang kemana-mana selalu bareng kayak gitu ya, sebenarnya mereka juga tetap memiliki unshared environment, misalnya dalam kaitan minat yang berbeda. Satunya minatnya musik, satunya minatnya misalnya seni lukis misalnya. Meskipun mereka sama-sama memiliki minat di bidang seni. Ada bagian yang unshared. Nah, shared environment dan unshared environment inilah yang kemudian menjadi bagian dari nurture tadi di slide sebelumnya. Bagian dari pengaruh lingkungan ya eksternal terhadap pembentukan diri kita.
Kalau tadi yang satunya senang main musik, maka dia akan berada di komunitas pemusik ya. Nah, kalau yang satunya dia senangnya lukis, maka dia akan berada di komunitas pelukis begitu. Yang mana itu juga berisi dari orang-orang yang meskipun bisa jadi sama, tetapi akan ada banyak kemungkinan untuk berbeda. Nah, di situ proses interaksi, proses pengembangan dirinya, proses dia mengalami kompetisi ya, memperoleh achievement. Nah, itu akan menjadi bervariasi, akan menjadi beda-beda. Nah, itu yang disebut sebagai unshared environment. Nah, ketiga hal inilah yang kemudian menjadi variasi dalam pengembangan psychological trait atau sifat psikologis atau lebih mudah kita sebut sebagai kepribadian seseorang. Gitu, ya. Nah, ini sehingga kesimpulannya kaitan antara gen dan lingkungan ini ya kita bisa melihat ada genotype based karakteristik itu yang berasal dari hereditary tadi itu ya karena bawaan ya begitu. Di situ ada parent produced environment begitu ya yang berkaitan dengan sifat-sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua ya. Kemudian di situ ada bisa juga pengaruh dari genotip itu tadi akan muncul ketika ada respon evoked from others. Jadi kita bersama dengan lingkungan atau orang-orang lain yang di situ bisa memicu munculnya genotip tadi itu. Kemudian pada individu yang sudah lebih dewasa, yang tadi sempat saya singgung ketika sudah bisa mengambil keputusan, sudah bisa mengambil tindakan secara mandiri, nah di situ dia memiliki juga kemampuan untuk self-selection of compatible environments. Ya, contohnya adalah kalian misalnya kemarin waktu menentukan mau kuliah di mana. Nah, di situ kan kalian sudah ada peran juga ya, self-selection. Saya mau memilih ini, saya mau di kota ini karena begini begitu. Nah itu yang kemudian secara keseluruhan tiga hal ini kemudian dapat mempromot ya, meningkatkan pengembangan diri seseorang begitu. Ada stimulasi dari ketiga area ini, stimulasi dari parents, kemudian dari lingkungan ya others, dan kemudian ini stimulasi yang muncul dari diri sendiri artinya akibat dari semakin matangnya individu itu sehingga dia dapat juga menentukan ke depan itu tindakan selanjutnya yang ingin dia lakukan apa begitu. Nah sampai di sini teman-teman silahkan jika ada komentar boleh silahkan disampaikan biar saya tahu kalian juga tadi sempat menyimak begitu ya nggak pada tidur gitu ya pagi-pagi ini dengerin suara saya udah kayak didongengin gitu ya. Nah, monggo silahkan kalau ada yang mau berkomentar silahkan. Halo, ini pada ada ya kan ya? Ada kan orangnya? Jangan-jangan saya ditinggal sendirian. Monggo. Kalau misalnya ada yang nggak jelas, silahkan bisa ditanyakan teman-teman. Ini kita masih punya waktu nih. Ya, Ya, ya itu bilang kalau misalnya halo Ditya. iya, Oh, agak hilang tadi barusan suaramu. tanya agak dipelanin dikit ya, Bu. Apanya? Halo? Suaranya agak dipelanin dikit. Enggak penjelasan. Suaranya Ditya hilang. Ya, ayo silahkan. Mana yang mau diperjelas? Teman-teman yang lain, mungkin ini Ditya agak terputus-putus tadi suaranya. Mungkin teman-teman yang lain, silakan. Kita lihat dari sini. Oke.
Halo? Bu, saya mau tanya. Ya, silakan Aziza. Bagian yang mana? Tapi beda sih Bu, maksudnya kayak misalnya ada contoh tadi yang skizofrenia itu, tapi saya mau tanya yang lain. Boleh ya Bu? Ya, oke, boleh, silakan. Mau tanya, kan ada yang fobia, misalnya lihat gambar, ada sekumpulan lubang-lubang kecil gitu Bu, kayak Oh kalau iya. tidak salah namanya tripofobia apa gitu Bu, saya lupa. Nah itu Mm-mm. apa ada yang salah sama di otaknya apa gimana? Maksudnya karena pemikiran yang gimana atau Iya. gimana sih Bu itu? Iya, oke. Makasih Bu. Berarti ya sama-sama Aziza. Berarti ini tadi ya kaitannya dengan ini ya diatesis stress model ini nature. Nah, nature and nurture. Kalau nature tadi saya ulangi lagi, kalau nature itu kaitannya dengan tubuh kita, apa yang dimiliki oleh tubuh kita yang merupakan bagian dari bawaan, gitu ya. Bawaan itu tadi adalah dari DNA kromosom tadi itu yang kita peroleh dari orang tua, dari ancestor nenek moyang kita. Kemudian yang kedua adalah nurture. Nurture itu adalah pengalaman dari lingkungan. Nah, untuk nature ini begitu ya, termasuk juga adalah tadi sini ada genotip, ada fenotip, begitu. Nah, itu apa namanya? Kalau orang Jawa bilang itu jireh ya, penakut. Nah, penakut itu adalah temperamen. Temperamen itu yang dia memang kita miliki dari bawaan. Ya Anda ada ini apa namanya shy ya pemalu ya isinan gitu ya. Terus kemudian kalau ada juga yang temperamen itu yang difficult ya yang susah. Kalau orang Jawa bilang itu sugetan, gampang ngambek. Nah, kayak gitu-gitu itu ada pengaruh dari genetik ya dari DNA yang dibawa yang diturunkan. Nah, kalau misalnya tadi saya contohkan saya sebutkan ada dominan dan resesif gitu ya. Nah, kalau resesif, nah orang tuanya, ibunya itu pendiam, bapaknya itu ngambekan. Nah, terus si anak ini mendapatkan DNA yang resesif, artinya dia pendiam plus ngambekan. Nah, itu kan susah ya. Jadi menjadi lebih sulit begitu. Lebih sulit untuk dia bertahan hidup, artinya dalam tanda kutip bertahan hidup misalnya untuk bersosialisasi, untuk bekerja sama dengan orang, maka itu menjadi lebih challenging, lebih menantang. Nah, kombinasi ini sangat bervariasi pada diri individu karena orang tua pun ya, bapak dan ibu itu juga memiliki kondisi apa namanya kombinasi di dalam diri mereka. Anak keturunannya memiliki kondisi, setiap orang memiliki kombinasi-kombinasi dari sifat bawaan dari parental systemnya, dari orang tuanya. Nah, kalau katakanlah tadi kasus yang disampaikan Azizah adalah individu mengalami fobia. Nah, kalau dari nature, maaf, kalau dari nature kita bisa melihat begitu ya, bagaimana sifat si anak ini sebelum dia memunculkan gejala-gejala fobianya. Nah, itu disebut sebagai kondisi premorbid istilahnya. Istilah dalam bahasa psikologi dan dalam bahasa psikiatri disebutnya premorbid. Kondisi sebelum morbid itu munculnya penyakit. Kondisi sebelumnya gimana? Oh, kalau dia itu memang orangnya pemalu, dia itu enggak pernah gaul, enggak pernah sosialisasi. Dia itu kalau sedih cenderung menutup diri. Nah, itu adalah kondisi premorbid sebelum sakit ya, yang berkaitan juga kita telisik genogramnya. Genogram itu adalah pohon keluarga begitu. Sifat itu ditemukan juga di anggota keluarga yang lain atau tidak. Kalau itu juga ditemukan, maka anak ini memiliki kerentanan dari sisi nature-nya. Kemudian kita akan beralih kepada nurture. Ada kejadian apa toh? Nah, itu adalah nurture. Sehingga kalau misalnya teman-teman sudah memahami tadi dia mengalami fobia karena nature-nya dia sifatnya seperti itu dan juga nurture-nya ada pengalaman apa sih? Nah, kita temukan ada pengalaman-pengalaman. Dia pernah dikurung, katakanlah ya, dikurung di tempat yang ada
ada lubang-lubang kecil ya di itu misalnya, dan itu membuat dia menjadi semakin takut. Dia bawaan pribadinya itu sudah cilik aten, sudah mudah berkecil hati, kemudian dia ada pengalaman traumatis seperti itu, maka itu yang menetap ya menjadi sesuatu yang poin ke bawah ini memunculkan disorder itu tadi. Nah, ketika ada pemicu dari lingkungan ya predisposing tadi itu precipitating factors ya ada pemicu, maka menjadi muncul disease onset. Teman-teman familiar ya dengan istilah onset ya? Familiar nggak untuk diagnosis? Sudah pernah diajarkan belum istilah onset? Sudah pernah dengar? Halo, Azizah mungkin? Belum pernah? Ya, onset itu adalah tonggak waktu. Ya, disease onset berarti munculnya kapan? Ya, munculnya kapan? Masa kanak-kanak, masa remaja, usia 18, usia 20, nah itu adalah onset. Nah, sehingga bisa jadi kondisi ketakutan tadi itu belum menjadi fobia selama ini, tapi dia sudah mengalami. Ya, kemudian sepanjang pengalaman-pengalaman baru yang terintegrasikan di dalam dirinya, ada pengalaman pemicu ya precipitating ini tadi, kemudian itulah yang menyebabkan ya fobianya muncul. Begitu juga dengan kondisi-kondisi gangguan atau disorder yang lain ya. Selama ini dia cenderung gloomy, cenderung pemikir, ya overthinking gitu. Selama ini mungkin ya tampaknya baik-baik saja karena belum ketemu precipitating event-nya, belum ketemu kondisi pemicunya. Nah, begitu ada kondisi pemicu, nah, gejala depresinya menjadi menguat. Menarik diri, tidak bersemangat, mudah lelah, mudah menangis misalnya. Semakin kuat dibandingkan dengan kondisi dia sebelumnya. Nah, itu yang menjelaskan ini ya Azizah, yang menjelaskan bahwa munculnya gangguan atau disorder itu sebenarnya perlahan-lahan itu sudah mulai ada, tetapi kayak kita masih bisa mengatasinya, kayak kita masih bisa menghadapi dan segala macam itu kayak mau naik tapi udah turun lagi, tenang lagi, naik lagi, turun lagi. Tetapi kalau itu tidak diselesaikan betul-betul di akarnya, ada pemicu precipitating factors, maka itu onset sampai munculnya gangguan itu terjadi seperti itu. Begitu penjelasannya untuk mengapa ini terjadi. Tetapi ini secara umum ya, karena untuk sampai pada diagnosis yang fix untuk sebuah gangguan, maka kita perlu melakukan pemeriksaan yang lebih detail lagi. Seperti tadi saya contohkan, melacak dari keluarganya seperti apa, kondisi sebelum sakit bagaimana, kondisi setelah sakit. Maaf teman-teman, ini tadi terputus. Saya nggak tahu nih, tiba-tiba putus kemudian nyambung lagi. Mungkin koneksinya ya. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, Azizah begitu ya gambarannya ya. Bu. Udah ada gambaran kalian untuk ini kaitannya antara kenapa kok kita perlu menyimak dari sisi biologisnya. Kemudian kita melihat dari perkembangan psikologisnya, sudah mulai ini ya, ada gambaran ya. Gimana? Ditya, mungkin sudah lebih lancar tadi, bisa diulangi. Tadi yang disampaikan Ditya agak putus-putus. Monggo, silakan teman-teman. Halo? Gimana? Halo, Bu. Ya, silakan. Siapa ini ya yang ngomong belum muncul tandanya? Ditya. Ditya yang mau ngomong ya?
Iya, apakah suara saya terdengar? Iya, sekarang sudah terdengar, Ditya. Kalau tadi agak putus-putus, mungkin boleh kamu ulangi lagi. Saya cuma mau menyampaikan, Bu, tadi itu penjelasannya itu menurut saya terlalu cepat. Jadi saya juga agak bingung nyatetnya gitu. Oh, kalian nyatet apa? Ya, saya kira tidak perlu dicatat lagi ya. Apa namanya, kan sudah ada di PowerPoint. Teman-teman cukup fokus saja untuk mendengar penjelasan saya. Nah, kalau misalnya tadi saya terlalu cepat, boleh silahkan. Mana yang mau saya ulangi lagi? Yang mana yang mau saya ulangi lagi, teman-teman? Silahkan disampaikan saja mana yang perlu diulangi lagi. Misalnya, terima kasih ya Ditya atas feedback-nya. Mungkin teman-teman yang lain juga merasa saya terlalu cepat menjelaskan. Ya, boleh silahkan minta diulangi lagi. Monggo bagian yang mana yang mau saya ulangi. Tentang shared, unshared environment tadi, apakah sudah cukup jelas? Saya tadi mencontohkan saudara ya, saudara itu punya shared environment-nya yaitu keluarga, unshared environment-nya adalah aktivitas yang lebih luas, misalnya dengan sekolah, dengan teman-teman, komunitas minat. Nah, begitu sehingga pengalaman keluarga, pengalaman sesama anggota keluarga ini tadi, sibling atau saudara, itu bisa berbeda-beda satunya dengan yang lain. Maka itu juga menyumbang kepada kondisi pengembangan dirinya yang berbeda gitu ya. Terus apalagi ya kira-kira? Kalau tadi neurotransmitter, saya kira itu teman-teman bisa membaca sendiri. Ada banyak, ada beberapa neurotransmitter yang tadi saya jelaskan adalah yang punya kaitan tadi dengan kondisi sebelumnya, di slide sebelumnya terkait postpartum depression. Nah, itu juga karena berkurangnya dopamin ya, berkurangnya dopamin di otak kita sehingga muncul gejala-gejala depresi, tidak bersemangat, kemudian malas beraktivitas, gloomy, merasa sedih. Nah, itu adalah karena otak kita kekurangan dopamin, begitu ya. Oke, terus apalagi ya tadi ya? Itu beberapa rangkuman yang bisa saya sampaikan. Apalagi, monggo, silahkan. Permisi Bu, ingin bertanya. Silahkan Ika. Tadi kan Aziza nanya tentang fobia itu ya Bu. Ya. Kalau fobia sama yang PTSD itu, yang post traumatic stress disorder itu sebenarnya bedanya apa sih Bu? Itu kan sama-sama takut pada sesuatu seperti itu. Ya, betul. Nah, teman-teman kalau tertarik untuk, karena saya tidak mungkin menjelaskan sangat detail ya, kalau tertarik untuk memahami disorder-disorder itu di buku Passer-Smith, teman-teman sudah bisa mengakses buku-buku yang kita gunakan ya sebagai dasar ya, sebagai buku acuan kuliah ya, ada di ELOK, ada 3 buku, sudah ya? Sudah Ya. Bu. Ya, betul. Ika. Nah, Ika di situ ada buku yang dari Passer-Smith. Itu ada satu chapter yang membahas mengenai psychological disorder. Ya, secara umum psychological disorder itu memiliki kelompok-kelompok, ya, kelompok-kelompok, yaitu kelompok grup anxiety ya, kecemasan, kemudian kelompok mood disorder, kemudian ada kelompok skizofrenia tadi sempat disinggung juga oleh Aziza. Terus ada kelompok gangguan kepribadian, gangguan perkembangan, ada banyak kelompoknya. Nah, kalau fobia dengan PTSD itu mereka berada di dalam satu kelompok gangguan kecemasan sebenarnya. Ya, gangguan kecemasan itu ada beberapa isinya di situ. Ada generalized anxiety disorder atau disingkat GAD. Nah, teman-teman bisa cari itu GAD. Ada panic attack, ya. Kemudian ada obsessive kompulsif. Ya, itu gangguan kecemasan juga. Kemudian ada kelompok fobia,
ada kelompok post traumatic stress disorder. Ya, jadi fobia dengan PTSD itu seperti kakak adik gitu ya. Nah, muncul dalam bentuk reaksi kecemasan. Ya, ada ekspresi kecemasan. Kalau orang cemas itu kayak gimana ya ekspresinya ya? Ada yang pernah mengalami dan bersedia untuk sharing? Atau kalian pernah menemui orang yang cemas? Siapa kira-kira? Yuk, yang bersedia sharing. Atau Ika sendiri, Ika pernah melihat orang cemas nggak Ika? Pernah. Kayak gimana bentuknya orang cemas? Bentuknya gejala, bukan gejala apa? Yang terlihat perilakunya kalau orang cemas tuh kayak gimana menurut Ika? Biasanya lemes, terus kayak takut, terus kayak kalau diajak ngomong itu kurang nyambung gitu loh, soalnya mungkin dianya stres gitu Bu, jadi kalau kita ngajak ngomong itu kayak apa sih gitu. Iya itu. Ya, dia kayak sibuk sendiri gitu ya. Sibuk diri sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri begitu. Kadang menjadi pendiam atau justru sebaliknya kadang menjadi berperilaku yang eksesif atau berlebihan kayak mondar-mandir, terus gerusa-gerusu. Nah, tapi itu yang dilakukan nggak beres semua. Karena apa? Karena dia sibuk sendiri dengan apa yang ada di pikirannya. Nah, itu adalah cemas. Belum lagi misalnya ekspresinya, aduh piye, gimana ini, misalnya seperti itu. Kalau ada ekspresi verbal seperti itu adalah cemas. Nah, fobia, orang yang fobik ya, itu akan muncul fobianya ketika berhadapan dengan objek fobik, ya kan? Nggak selalu dia akan merasa takut, nggak selalu dia akan merasa cemas. Tapi kalau ada objek fobiknya, maka dia akan muncul begitu. Tadi yang disampaikan Azizah tadi apa Zah yang ditakutkan Zah? Kalau ngelihat gambar ataupun lihat langsung ada bulat-bulat sekumpulan lubang kecil-kecil gitu, jadi kayak rasanya tuh kalau gitu ya langsung gitu ya. Apa gimana? Iya. Nah itu. Nah kalau misalnya misalnya saja dia ngelihat masuk ke ruangan ada wallpapernya ada motifnya bulat-bulat kayak gitu. Nah itu adalah objek fobiknya. Maka dia akan memunculkan gitu ya perilakunya ya, girap-girap kalau orang Jawa bilang ya. Nggak mau masuk ke situ. Tapi kalau dia misalnya berada di ruangan lain yang tidak ada objek fobiknya, ya dia baik-baik aja. Begitu. Itu adalah pemicu. Begitu juga PTSD. Yang memunculkan reaksi cemas pada diri seseorang yang mengalami PTSD adalah peristiwa-peristiwa, misalnya sekilas peristiwa, kilasan-kilasan gitu ya, kayak ingatan-ingatan dia tentang peristiwa itu, peristiwa traumatik ya, atau juga tempat traumatik, atau juga lokasi-lokasi atau benda-benda gitu yang mengingatkan pada trauma yang dialaminya. Contohnya, misalnya kalau post traumatic stress disorder itu dikaitkan dengan peristiwa traumatik ya, di dalam kehidupan, bisa bencana, bisa kecelakaan, bisa kehilangan yang teramat parah. Nah, itu ya penyebabnya post traumatic. Bisa peperangan. Nah, jadi kalau seseorang sebagai survivor bencana, nah itu bencananya apa? Merapi katakanlah, dia menyaksikan wedhus gembel itu, awan panas itu membakar rumahnya, dia menyaksikan di depan mata begitu misalnya. Nah, itu traumatik. Sehingga ketika ada stimulus-stimulus lain yang menyertai itu, misalnya ada gambar awan, ada suara bus gitu misalnya ya, apa saja yang terekam di dalam ingatan dia pada saat kejadian traumatik itu, maka itulah yang membuat dia merasa tidak nyaman. Nah, tetapi teman-teman, kalau kita membahas mengenai diagnosis klinis adanya gangguan, kita perlu mencermati di dalam buku pedoman diagnosis itu ada kerangka-kerangka yang harus dipenuhi, yaitu kerangka waktu, ya sudah berapa lama dialami, kemudian ada kerangka
Yang lainnya kerangka gejala-gejala itu ada daftarnya, menunjukkan gejala yang seperti apa pada tiap-tiap gangguan. Gitu ya Ika. Jadi mereka berteman, mereka saudaraan, tetapi tetap ada perbedaannya seperti itu ya. Bisa kalau tertarik nanti bisa juga kamu melihat di kelompok-kelompok gejalanya itu untuk membedakan. Tapi mereka fobia dan PTSD itu dalam satu kelompok diagnosis yang sama, yaitu di gangguan kecemasan. Begitu ya. Nah, kalau kaitannya, ya Ika, kalau kaitannya tadi saya menyebutkan ada shared dan unshared environment, nah ini yang kemudian bisa menjelaskan. Kalau kakaknya itu putus cinta, kok move on-nya lama? Kalau adiknya putus cinta, move on-nya kok cepet? Padahal mereka kakak beradik. Nah, yo, gimana itu penjelasannya? Kira-kira ada yang mau mencoba enggak? Dari shared and unshared environment tadi. Sama-sama kan mengalami hal yang serupa, tetapi yang satu kok sedihnya berkepanjangan, yang lainnya kok move on-nya cepat. Ayo, kira-kira apa? Teman-teman, ada yang mau mencoba? Saya Bu mau mencoba. Ayo, Sarah, bagus. Mungkin karena kalau adiknya mudah move on itu karena dia lebih mudah mengungkapkan itunya, kayak bisa mengekspresi kesedihannya, sedangkan kakaknya itu kayak masih larut-larut untuk masih kenang-kenangan yang dulu sama mantannya gitu, jadi untuk mengalihkan perasaan tuh susah gitu loh Bu. Bisa. Nah, kenapa adik sama kakaknya beda? Kalau kita pakai penjelasan gen ya, penjelasan yang genotip, ya barangkali si adik ini punya temperamen yang easy going gitu ya. Lebih mudah mengekspresikan, lebih mudah menyampaikan, lebih mudah juga dia beradaptasi begitu, misalnya melakukan aktivitas yang lain, punya banyak minat gitu misalnya. Sedangkan kakaknya dia cenderung yang lebih shy gitu ya, yang pemalu sehingga sulit untuk mengekspresikan tadi itu ya, Sarah. Ya, betul sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Kalau yang disampaikan Sarah tadi lebih banyak berkaitan dengan gennya, nah genotipnya. Nah kalau yang kaitannya dengan unshared environment, ayo siapa yang mau mencoba menjawab? Kenapa yang satu lebih mudah move on, yang satu lebih sulit move on? Saya mau coba Bu. Ya, ayo Fenty, gimana Fenty? Kalau menurut saya itu kakaknya mungkin pribadi yang dia lebih kayak jarang main, jadi pergaulannya itu terbatas. Kalau yang adiknya itu karena dia lebih easy going, dia mungkin extrovert, jadi dia punya mengalihkan perasaannya itu melakukan hal-hal lain seperti bergaul, terus main bareng temennya, jadi lebih cepat untuk move on-nya. Seperti itu Bu, kurang lebih. Ya, betul sekali. Itu yang disampaikan Ventia tadi terkait dengan pertemanan itu adalah unshared environment. Satu orang dengan orang lain kita punya grup pertemanan yang berbeda ya kan, circle-nya berbeda. Bahkan kalau misalnya circle-nya sama nih ya, kita berteman dengan punya geng 6 orang gitu misalnya, pasti dari 6 orang itu ada yang condong lebih dekat sama siapa gitu kan. Nah, itu adalah contoh unshared environment. Sehingga kalau si mbaknya tadi dia cenderung misalnya dia hanya bergantung kepada satu orang teman saja. Nah, kalau temannya ini pas nggak available ya nggak bisa membantu dia untuk cepat recovery. Tapi kalau si adiknya ini tadi dengan gen easy going-nya itu tadi, kemudian dia malah justru nambah aktivitas ya ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Dia banyak ketemu orang baru. Nah, dia tidak terlalu occupied, tidak terlalu terpikir kepada kondisi habis putusnya itu tadi, dia malah bisa menemukan hal baru lainnya ya untuk yang membuat dia lebih cepat recover gitu. Nah, dengan contoh itu sudah semakin paham teman-teman?
Ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, dikonfirmasikan, atau mau sharing lagi, monggo silahkan. Permisi Bu, saya mau tanya. Ya. Nada, monggo. Ya, kalau misalnya nurture itu kan bisa kita perbaiki, tapi kalau misalnya nature, cara memperbaikinya apakah harus dengan misal minum obat atau apa ya Bu? Iya, kalau nature ya yang kaitannya dengan tubuh kita, nah itu ada yang sifatnya inheritance tadi, yang sifatnya diturunkan, barangkali untuk treatment menjadi lebih sulit. Sulit itu artinya butuh waktu yang lebih lama. Katakanlah mau memperbaiki sistem hormonal ya, maka kita harus intake hormon kan gitu. Intake hormon, minum hormon atau suntik hormon gitu dalam jangka waktu yang lebih panjang untuk membantu menstabilkan kondisi hormon tertentu yang kita inginkan. Ya, saya kira kalau kondisi medis sekarang sudah jauh lebih maju ya. Bahkan kalau untuk para transgender itu aja ada treatment, bisa ada treatment yang dia mau menonjolkan hormon dari laki-laki ke perempuan, menonjolkan hormon perempuannya begitu ya, disuntik nanti kulitnya lebih mulus, bulu-bulunya menjadi lebih halus dan segala macamnya. Tapi treatment itu tentu membutuhkan waktu yang panjang. Ada juga kondisi-kondisi inheritance yang tidak bisa kita ubah, seperti contohnya tadi yang saya contohkan adalah kondisi Down syndrome, kondisi retardasi mental. Ya, kita lihat kalau untuk praktisi psikologi, praktisi pendidikan begitu ya, akan melihat pada level mana kondisi Down syndrome itu, retardasi mentalnya itu pada level mana. Jika pada level yang terendah, artinya si anak ini tidak mampu dididik ya, mampunya hanya mampu dirawat saja. Ada 3 level, mampu didik, mampu latih, mampu rawat. Ya, jadi kalau kondisinya sangat parah, ya dia mau tidak mau hanya sangat bergantung pada orang lain, maka dia hanya mampunya dirawat aja gitu, nggak bisa ngapa-ngapain sendiri. Ini kalau misalnya Down syndrome-nya itu juga dengan tuna yang lain ya, tuna ganda. Ya, disabilitas ganda. Nah, itu menjadi sulit. Nah, kalau dia mampu latih artinya yang kita berikan instruksi-instruksinya itu sifatnya ya membantu dia untuk mampu bertahan hidup dalam practical skill saja. Tapi kondisi Down syndrome-nya tidak bisa kita sembuhkan, tidak bisa kita treatment, tidak bisa dibantu dengan injeksi-injeksi gitu misalnya. Yang kita bisa ini kan artinya ketiga hal ini menjadi sifatnya yang lebih nurture ya, kita latihkan. Kalau mampu didik itu yang biasanya berada di ambang antara intelektualitas atau IQ yang normal dengan IQ yang rendah atau retardasi mental. Nah, di situ masih bisa kita minta untuk mengikuti pelajaran-pelajaran tetapi dengan bahasa yang sederhana, dengan contoh-contoh yang sangat nyata gitu ya. Karena kalau abstrak dia tidak bisa memprosesnya. Nah, kondisi inheritance yang tidak bisa diubah ini ya selamanya akan tetap seperti itu kondisinya, tidak bisa diperbaiki ibaratnya. Gitu ya, Nada. Kalau ada yang mau kalau ada yang mau diperbaiki, jadi ada yang bisa diperbaiki, misalnya sistem hormon tadi tapi butuh waktu yang lama. Ada yang memang kondisi tidak bisa diperbaiki atau tidak bisa diobati. Misalnya juga adalah kondisi disabilitas fisik ya, atau tunadaksa misalnya. Nah itu kan juga kondisi yang tidak bisa diperbaiki ya. Karena kena virus polio atau apa gitu ya, cerebral palsy gitu misalnya. Nah itu kondisi fisiknya itu kalau tidak segera tertangani ya pada saat terdeteksi atau pada saat baru saja terinfeksi, maka ya sudah akan mengalami seperti itu kondisi fisiknya. Gitu. Baik, ada lagi teman-teman? Silahkan.
Oke. Jika tidak ada, saya akan mengingatkan kembali mengenai tugas kalian. Ya kan? Masih ingat kalau minggu lalu saya menyebutkan kalian perlu membuat 6 kelompok? Iya, Bu. Ya, buat 6 kelompok. Nah, untuk aktivitas diskusinya itu akan dilakukan pada saat teman-teman pertemuan terakhir sebelum UTS. Nah, ya, masih ingat ya? Nah, pertemuan terakhir sebelum UTS. Nah, satu kelompok ini memiliki tanggung jawab untuk mempelajari satu topik. Ya, yang kemarin saya tuliskan ada 1 sampai dengan 6. Ya, topik ya. Tapi kayaknya saya belum upload ke Elok ya. Oke, habis ini saya upload itu ininya apa? Jadwal perkuliahan kita ya ke Elok ya, RPKPS-nya. Satu topik, jadi ada kelompok 1 dia akan membahas mengenai topik hari ini ya, kelompok 2 itu akan membahas topik besok begitu ya sampai dengan topik ke-6 begitu. Ya, itu dulu saja tugasnya, baru nanti pada 1 minggu sebelum hari H diskusi jigsaw, itu kita akan menentukan pembagian kelompok jigsaw-nya. Kenapa tidak sekarang? Ya, karena kalau sekarang nanti masih akan bingung karena ada 2 kelompok itu tadi ya, kelompok ahli dan kelompok diskusi jigsaw nanti malah ketukar-tukar dan segala macam. Silakan sekarang fokus saja dulu pada kelompok diskusi ahli, yaitu kelompok yang membahas satu topik spesifik berdasarkan sesi kita, ya, sesi perkuliahan kita. Begitu? Adakah pertanyaan dari teman-teman terkait persiapan diskusi? Aktivitas jigsaw? Nah, dari saya tidak, Bu. Ya, terima kasih Fenty. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, wah kalau kayak gitu yang kelompok 6 berarti harus nunggu sampai Bu Idin jelasin topik ke-6 dong. Nah, sebenarnya tidak. Kenapa? Karena teman-teman sudah memiliki buku, ya. Teman-teman sudah memiliki buku acuan dan teman-teman sudah mendapatkan pembagian kelompok. Artinya kalian siapapun bisa mulai mencicil membaca itu dari sekarang. Ya, pada saat sesi saya bisa menjelaskan sinkronus seperti ini, barangkali bisa digunakan untuk konfirmasi-konfirmasi. Bagaimana hasil bacaan kalian, misalnya ada yang kurang bisa difahami kalau membaca sendiri, nah itu silahkan ditanyakan. Begitu ya, artinya tidak kemudian menjadi prokrastinasi ya. Saya kan masih besok, saya mulai ngerjainnya besok aja. Misalnya kayak gitu, saya kira itu juga tidak tepat. Karena ada banyak sesi asinkronus ya, materi-materi yang bisa diakses secara asinkronus, jadi teman-teman bisa mulai belajar mempersiapkan itu mulai dari kapanpun. Gitu ya. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, maka pertemuan hari ini untuk sesi sinkronusnya saya cukupkan dulu. Silakan teman-teman lanjut dengan bahan-bahan asinkronusnya, ya. Kemudian karena kalian habis ini juga ada kuliah, kalau kuisnya yang kemarin itu, kira-kira kalian mengerjakannya pada pukul berapa? Yang kemarin itu, kan habis ini ada kuliah. Kalian bisa mulai mengerjakan pada pukul berapa untuk saya bisa ngeset waktunya? Sekitar jam 4-an, Bu, mungkin. Oke, kalau misalnya sore, maka nanti saya settingnya waktunya adalah sore sampai malam ya. Paling lambat, paling lambat diakses jam 8 malam, begitu? Iya, Bu. Iya, Bu, boleh. Oke, ya. Oke, kalau begitu nanti akan saya set kuisnya bisa mulai diakses pada jam 6 sore sampai dengan jam 8 malam gitu ya. Oke.
Baik teman-teman, kuliah kita hari ini sudah kita cukupkan terlebih dahulu. Silakan teman-teman melanjutkan aktivitas mandirinya. Ya, untuk penjelasan tugas tadi juga sudah saya sampaikan seperti itu. Jika nanti dalam proses pengerjaannya ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman dapat mengajukan di grup ya. Kita bisa diskusikan itu di grup. Kita sudah punya grup koordinasi agar misalnya ada pertanyaan bisa ternyata mewakili juga pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Begitu ya. Selamat melanjutkan kegiatan belajar. Setelah ini saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke. Sampai jumpa lagi ya minggu depan. Insya Allah. Ya, Andika. Wah, ini ada satu jagoan ya. Terima kasih. Saya tutup ya roomnya ya.